Tapi ketika Mbok Dek ini modal ngangkang dan juga kayak menjilat, Mbok Dek tidak cuma melayani tamu lelaki, Mbok Dek juga akan menerima tamu wanita. Asalkan bayarannya itu bisa 2 kali lipat yang dibayar oleh tamu lelaki. Satu bulan masa penantian pun berlalu, semoton akhirnya Rani dengan keempat teman-temannya ini mendapatkan pekerjaan yang baru. Agensi yang menaungi Rani ini bilang kalau ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu ada tempat kerja yang jaraknya itu lumayan jauh dari mes, tapi gajinya lumayan besar. Dan pilihan kedua, ada tempat kerja yang jaraknya itu lebih dekat, tapi gajinya lebih sedikit. Dan Rani ini disuruh memilih, kamu mau pilih yang mana? Karena Rani ini merasa ingin punya banyak uang dan cepat kaya gitu loh semotonnya. Dia pun memilih pilihan yang pertama. Dan ternyata tempat kerjanya Rani yang baru ini jaraknya itu sekitar 5 kilo dari mes tempat dia tinggal. Dan gajinya memang lumayan banyak. Gajinya itu sekitar 10 juta lebih banyak daripada tempat yang kedua. Nah Rani pun mengambil ini. Dan waktu itu keempat temannya Rani memilih tempat kerja yang kedua. Singkat cerita, waktu pun berlalu, Rani pun mulai bekerja di sana. Karena sekarang jaraknya itu lebih jauh, Rani di jalan kerjanya ini akan naik bis dan pulangnya akan jalan kaki. Rani kebanyakan mendapatkan shift pagi semua tempat. Ketika Rani mulai bekerja di tempat baru ini, otomatis lingkungan baru, suasana baru, dan orang-orang di sana itu juga bisa dibilang orang-orang yang berbeda dari tempat yang dulu. Kalau yang dulu ini sebetulnya lingkungannya itu memang sangat mewah dan elit, tapi orang-orang di sana itu bisa dibilang masih kategori biasa. Tapi di tempat baru Rani ini bekerja, orang-orang di sana itu berpenampilan sangat glamor. Hampir tidak ada orang jelek di sana. Cewek, cowok semuanya glowing, semuanya punya badan yang bagus, dan sebetulnya hampir semua karyawan yang bekerja di spa di tempat baru ini punya barang branded. Dan Rani itu kayak, kok kene? Kok bisa-bisanya hanya bekerja di spa, orang-orang di sana itu bisa berpenampilan sebranded dan juga semewah itu. Nah setelah Rani ini 5 bulan bekerja di sana, kan tepatnya sudah 1 tahun nih Rani merantau di luar negeri. Rani itu berpikir ke uang yang dia hasilkan, sisa dari mengirimi kedua orang tuanya, sisa untuk menyicil hutangnya di agensi, kok cuma sekian puluh juta. Rani mulai tidak puas, dan waktu itu Rani kenalan dengan seorang wanita yang berasal dari Bangli. Wanita ini kita sebut saja namanya Mbok Dek. Mbok Dek ini sudah bekerja di sana selama kurang lebih 2 tahun, dan ternyata dari awal Rani ini bertemu dengan Mbok Dek, dia tuh langsung nyambung dan juga langsung menjadi bestie. Mereka berdua ini akan sangat akur ketika di tempat kerja. Nah setelah si Rani ini bekerja 1 tahun di tempat yang baru ini, Rani juga tahu kalau Mbok Dek ini ternyata mempunyai pekerjaan cadangan. Pekerjaan cadangan ini yaitu si Mbok Dek ini akan menjadi kupu-kupu malam ketika di hari Sabtu dan di hari Minggu. Dan ternyata juga gaji yang Mbok Dek dapatkan ketika menjadi kupu-kupu malam di hari Sabtu dan di hari Minggu, itu hasilnya bisa 2 kali lipat dari gaji yang Rani dapatkan setiap bulan ketika bekerja di sana. Awal cerita ini Rani tuh kayak berpikir, kok Mbok Dek bisa seberani itu? Kok Mbok Dek bisa senekat itu bekerja menjadi kupu-kupu malam? Yang padahal sebetulnya kalau itu sampai ketahuan oleh pihak agensi, bisa-bisa Mbok Dek dideportasi dan tidak akan dibolehkan bekerja di luar negeri lagi. Tapi menurut Mbok Dek sebetulnya dia sangat lelah harus memijit orang setiap hari, dan ceperannya itu kayak biasa-biasa saja. Tapi ketika Mbok Dek ini modal ngangkang dan juga kayak menjilat, Mbok Dek bisa mendapatkan uang sampai puluhan juta setiap 1 jam dia melayani tamu. Dan bahkan semeton menurut Mbok Dek ya, Mbok Dek tidak cuma melayani tamu lelaki, Mbok Dek juga akan menerima tamu wanita. Asalkan bayarannya itu bisa 2 kali lipat yang dibayar oleh tamu lelaki. Poi semeton di awal-awal Rani mendengar cerita dari Mbok Dek, dia tuh kayak boom. Kok kene? Maksudnya melayani tamu wanita itu apa? Nah, menurut Mbok Dek semeton, di tempat si Mbok Dek ini bekerja kan dia itu punya banyak banget langganan tamu wanita dan laki-laki. Dan kebetulan hampir 80% langganan tamu perempuan yang biasa dipijit oleh si Mbok Dek ini penyuka sesama jenis.
Dan karena Mbok Dek merasa uangnya ini 2 kali lipat lebih besar ketika dia melayani tamu lelaki ketika menjadi kupu-kupu malam, makanya Mbok Dek pun memejamkan mata dan kayak menyerahkan semuanya. Toh juga sama-sama cewek, kita kan tidak bisa hamil, kita kan tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Dan juga uangnya lebih besar, makanya Mbok Dek tuh mau melayani tamu wanita. Dan ketika awal cerita, sebetulnya Rani ini kayak ih kok kene, tapi lama-lama mungkin karena Rani ini terbiasa mendengar curahan hati dari teman-temannya ya. Hampir semua teman-temannya bekerja di tempat yang baru ini menjadi kupu-kupu malam, tapi itu tuh kayak sudah menjadi rahasia umum. Dan ada yang mengelola, yang membantu semua karyawan kalau memang ingin menjadi kupu-kupu malam. Mereka ini mau tamu yang kayak gimana? Tamu cewek kah? Tamu cowok kah? Tamu yang besar kah? Tamu yang pendek kah? Yang kecil kah? Itu tuh sudah ada pengaturannya. Dan ternyata menurut Rani, hampir semua teman-temannya ini menjadi kupu-kupu malam semeton. Dan waktu itu karena Rani juga sudah mulai bosan, lelah, letih, lesu bekerja di sana. Kok gajinya selama 1 tahun itu kayak cuma beberapa puluh juta, tidaklah seperti yang dia bayangkan. Rani pun terjerumus dan ikut ingin menjadi kupu-kupu malam dengan arahan dan juga bantuan dari Mbok Dek semeton. Awal tahun 2020 pun datang semetonnya, ketika itu di tempat kerjanya Rani ini sedang marak-maraknya ada koronce. Dan otomatis penghasilannya Rani ini menurun drastis, bahkan di bulan kedua setelah tahun itu, Rani hanya mendapatkan uang bersih sekitar 15 juta. Itu tuh belum dipotong biaya transport, biaya makan, biaya shopping, biaya skincare, dan lain-lain. Karena inilah Rani pun berinisiatif ingin menjadi kupu-kupu malam dengan didukung oleh Mbok Dek. Nah ketika itu semeton, Rani pun kayak mencari tamu. Tamu pertamanya Rani ini adalah seorang lelaki muda yang usianya itu sekitar 7 tahun lebih tua dari Rani. Waktu itu Rani pun kayak bekerja melalui arahan si Mbok Dek, dan ternyata si tamu pertama ini orangnya tuh baik banget. Ketika Rani kayak melakukan pekerjaannya menjadi kupu-kupu malam, si cowok ini memberikan tipping yang sangat banyak. Dan kalau itu dirupiahkan, Rani ini mendapatkan bonus tipping dan juga bayaran dari si cowok ini sekitar 65 juta rupiah. Karena menurut tamu cowok ini sebetulnya Rani ini memang benar-benar tipenya dia banget. Dari wajah, warna kulit, bentuk badan, dan juga dari cara si Rani menservis si tamu ini. Makanya si tamu ini sangat puas dan meminta nomor HP-nya si Rani. Ketika itu karena Rani ini masih takut-takut bani, dia pun tidak memberikan nomor HP-nya. Sebetulnya dia bilang, kalau memang si tamu ini ingin menyewa Rani kembali, silakan hubungi si Mbok Dek. Karena Mbok Dek adalah manajernya dia di dunia malam. Nah waktu pun berlalu, sebetulnya berbulan-bulan Rani ini terjun menjadi kupu-kupu malam. Dia pun tidak berani mengambil tamu wanita karena dia tuh kayak merasa jijik kalau harus berhadapan dengan tamu wanita. Nah ketika itu sebetulnya Rani pun merasakan, wih ini tuh benar-benar kayak luar biasa. Pundi-pundi rupiah yang dia kumpulkan benar-benar banyak. Dan Rani pun berinisiatif ingin tetap menjadi kupu-kupu malam. Nah akhir tahun 2020 pun sebetulnya akhirnya adalah lockdown. Dan waktu itu karena Rani ini memang sudah memperpanjang kontraknya 2 tahun lagi, Rani pun menetap di sana dan tidak mau pulang ke Bali. Rani hanya akan tetap mengirimkan uang kepada kedua orang tuanya. Tapi anehnya semeton, karena mungkin lockdown ini, pekerjaan sampingannya Rani pun akhirnya diberhentikan karena Rani takut nanti akan dilaporkan kepada polisi. Karena waktu itu adalah salah satu temannya si Rani yang bilang, kalau sepertinya pekerjaan mereka ini sudah dicium oleh pihak yang berwajib. Dan mereka tuh takut kalau jangan-jangan nanti mereka itu ketahuan dan akan dideportasi. Selama 2 bulan ini Rani berada di mes. Dia tuh tidak pergi kemanapun karena memang tempat kerjanya pun ditutup. Dan selama 2 bulan itu diam-diam, setiap hari Sabtu dan Minggu Rani ini akan mengambil job. Waktu itu semeton pas di awal bulan April di tahun 2021 sebetulnya si Rani ini kan ada janji bertemu dengan salah satu langganan cowok. Rani itu kayak ketemu di sebuah hotel, tapi apesnya semeton, Rani ini kayak dijebak oleh salah satu temannya juga yang mungkin merasa iri karena kenapa kok Rani ini makin terkenal, makin punya uang dan juga punya banyak banget langganan. Sepertinya temannya inilah yang melaporkan si Rani. Ketika itu baru saja Rani akan melayani tamunya ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat Rani bersembunyi di kamar mandi, tiba-tiba ada polisi wanita yang menggerebek
dan menangkap Rani dengan si tamu ini. Nah, karena itulah Rani kira-kira selama 3 hari berada di penjara semeton. Waktu itu Rani sudah takut banget, ini apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Nah, waktu itu Mbok Dek pun datang menengok Rani di penjara dan Mbok Dek bilang, ada orang yang mau membantu kamu mengeluarkan kamu dari sini dan kamu tidak akan dideportasi. Tapi dia ingin kamu melayani dia selama masa-masa lockdown. Karena Rani ini sudah takut banget, dia tuh kayak tidak tahu harus berbuat apa. Rani pun mengiyakan dan menandatangani sebuah dokumen pernikahan kontrak. Rani tidak tahu siapa suami kontraknya ini. Yang dia pikirkan waktu itu cuma saya harus pergi dari sini, saya harus keluar dari sini, saya tidak mau dideportasi. Nah, setelah 1 minggu kemudian semeton, akhirnya Rani pun keluar dari penjara. Dan anehnya semetonnya, beberapa orang yang tertangkap juga di malam itu dideportasi, tapi anehnya Rani ini tidak diapa-apakan, seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang aneh gitu loh semeton. Waktu itu Rani langsung dikeluarkan dari agensinya, dan kemudian Mbok Dek ini membawa Rani ke sebuah rumah yang ada di pedesaan. Rumah ini tuh benar-benar berada di pelosok pedesaan, tapi menurut Rani semeton, pedesaan di sana itu tidak seperti di kota kita gitu loh. Pedesaannya ini benar-benar ada rumput hijau, gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ada banyak banget warga-warga yang berternak dan juga berkebun. Intinya ini tuh kayak sebuah villa yang ada di desa pelosok. Tapi villanya ini kayak villa-villa yang benar-benar wow, seperti di film-film gitu semacam. Dan waktu itu Rani berada di sana selama 2 minggu. Mbok Dek bilang, selama 2 minggu ini Rani harus membersihkan diri, menyesuaikan diri, dan bersikap sebaik mungkin. Mbok Dek bilang semacam, kawin kontraknya Rani ini selama 1 tahun, dan itu tuh bertepatan 1 tahun terakhir Rani akan bekerja di luar negeri sesuai dengan kontraknya dia di agensi. Dan setelah 1 tahun itu Rani harus pulang ke Indonesia dan mengecas paspornya lagi. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, ternyata lelaki yang meminta kawin kontrak dengan si Rani yang menjamin dia agar bisa keluar dari penjara adalah tamu pertama yang dia layani semeton, dan kita sebut saja namanya Joni. Joni ini adalah seorang pemuda yang belum menikah, yang bisa dibilang Joni ini adalah seseorang yang memang sudah sukses, yang sangat suka dengan si Rani. Nah, setelah pertemuan itu semeton, akhirnya Rani pun menjalankan kewajibannya menjadi seorang istri kontrak. Dan tahu nggak semeton, setelah 6 bulan Rani ini bersama dengan si Joni menjadi istri kontrak, ternyata Rani ini sudah hamil. Dan ketika itu juga ternyata Rani tahu kalau si Johan ini benar-benar suka kepada Rani, dan Johan meminta agar Rani mau menjadi istri sahnya. Karena kalau Rani ini menjadi istri sahnya si Johan, Rani ini tidak perlu pulang ke Indonesia dan akan menjadi warga negara tetap di sana. Aduh semeton, ini tuh kayak boom gitu loh. Di tengah musibah yang dihadapi oleh si Rani, Rani pun bertemu dengan seorang lelaki yang benar-benar mencintai dia. Tanpa pikir panjang, karena waktu itu Rani berpikir ini tuh jalan ninja agar Rani ini bisa menjadi penduduk asli di sana, dan Rani pun tidak perlu lagi pulang ke Indonesia untuk kayak memperpanjang apapun itu. Akhirnya semeton, dengan restu kedua orang tuanya melalui video call saat masa-masa koronce pandemi di sana ya, Rani pun menikah dengan si Johan, dan putra mereka lahir di awal tahun. Waktu itu semeton, Rani merasa benar-benar tidak mencintai suaminya. Dia tuh menikah hanya ingin menyelamatkan reputasinya dan agar tidak dibilang, kok kamu bekerja ke luar negeri tidak punya apa.